Cuma kepengen bisa melihat wajah anak saya yang membuat saya terus mau berjuang. Secapek apapun, selelah apapun, saya kejar kesembuhan saya demi anak saya. Halo guys, kembali lagi bersama saya Novia Anggriani dalam Nadi Podcast. Kali ini saya kedatangan narasumber yang menurut informasi yang saya dapat, beliau ini ingin menjual ginjalnya. Bagaimana kisah-kisahnya? Kita akan tayangkan setelah ini. Oke, Pak, Ibu, Bapak, gimana kabar? Baik. Jadi aku dapat informasi dari temen soal masalah ini. Benar Pak mau jual ginjal? Iya betul. Karena apa Pak? Ya karena saya punya inisiatif secepat mungkin saya dapat dana buat pengobatan istri saya. Istri sakit apa Pak? Kedua matanya tidak bisa melihat Sejak anak saya usia 4 bulan. berarti Jadi sudah pastinya tahun 2020 bulan 2 tanggal 22. Oh gitu. Iya, tanggal 22 bulan 2 2020 itu istri malamnya masih bisa aktivitas seperti masak, lihat HP YouTube seperti biasa. Malamnya paginya bangun tidur sudah nggak bisa melihat. Oh seperti itu. Iya. Ibu namanya siapa Bu? Nama saya Okta. Ibu Okta. Iya, Aku betul. manggilnya Mbak Okta aja ya. Boleh. Saya dengan Pak Atau Yanto. panggil Okta Pak aja Yanto boleh. dan oke, Kak Okta, waktu mengalami hal itu apa ada penyakit sebelumnya? Mungkin karena habis melahirkan atau apa gitu kan, biasanya ada efek-efek yang datang karena sebelumnya ada suatu penyakit gitu loh. Belum, nggak ada sih. Malah saya tanya ke dokter mata sebelum RSCM nih. Ceritanya kan ke klinik mata dulu. Di sana dikatakan retina lepas. Kami nggak percaya. Akhirnya ke KMN. Dan ternyata di sana benar kena retina lepas. Terus saya tanya, kenapa saya kok bisa kena retina lepas? Apa karena saya habis melahirkan? Terus kata dokter, belum tentu. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Jadi tidak kemungkinan itu. Terus saya ditanya, kejadiannya kapan? Ya enak-enak bangun tidur aja dokter. Mata saya tiba-tiba gak bisa melihat dua-duanya. Kayak lampu padam gitu. Terus ya udah, setelah itu kami nyoba berobat ini itu, tapi hasilnya nihil gitu. Seperti itu ya. Ya. Bapak ini kerja di mana Pak? Saya di daerah Bekasi, Tangerang. Di daerah Bekasi Iya, di proyek. di proyek. Ya. Kemudian kenapa kok bisa Bapak mau jual ginjal kalau memang ada penghasilan gitu Pak? Jual ginjal itu kan baru 3-4 bulan belakangan ini. Oh gitu. Iya, sebelumnya kan saya masih kerja waktu istri saya keadaan matanya sudah nggak bisa melihat. Saya masih kerja. Saya cuma sering izin di kantor sehingga namanya atasan pasti tidak mengizinkan kalau terus seperti ini. Ya udah, saya resign aja dari kantor. Yang penting istri bisa secepatnya bisa sembuh. Saya nggak tahu kalau prosesnya panjang, saya nggak mengerti, saya nggak tahu waktu itu. Berarti dari sejak istri matanya tidak dapat melihat, Iya. kemudian Bapak kan masih kerja tuh. Iya, masih itu kerja. berapa lama Bapak bertahan di kantor sampai akhirnya Bapak resign? Selama 2 bulan saya. Selama 2 bulan. 2 bulan ya. Berarti Bapak sudah tidak punya pekerjaan terhitung berapa? Dari bulan 4 2020 sampai sekarang. 2020? Iya, sampai Berarti sekarang. sudah 1 tahun lebih ya? Iya, betul. Sudah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih.
Oh, terus kemudian itu kehidupan bagaimana Pak? Mungkin kita nggak bicara dulu ke mana pengobatan istri Iya. karena pasti biayanya besar kan. Iya. Saya pengen mungkin netizen bertanya-tanya, ini Bapak kalau nggak kerja keluarganya kah yang kaya atau Iya. apa gitu loh? Saya sempat waktu itu kan saya nggak mau cerita ke keluarga dulu karena keadaan keluarga juga tidak memungkinkan untuk membantu saya, sehingga terpaksa karena ada kita sisa gaji, terus sama waktu itu kan istri juga kerja, jadi ada sisa tabungan, ya udah kita pakai dulu. Jadi waktu itu memang kita sebisa mungkin kita ke klinik dulu, klinik-klinik terdekat di situ. Sempat ke Aini nggak? Kenapa? Sempat ke Aini? Belum sempat. Oh, ke Tapi langsung ke KMN ya, itu yang di Jakarta Selatan Iya, kalau nggak Jaksel salah. ya, oke. Di situ dianjurkan harus operasi ibu cepat mungkin karena retinanya yang sebelah kanan terutama, ada foto rongsennya juga kita punya, itu sudah lepas, masih separuh yang lepas, tapi yang sebelah kiri kayaknya sudah berat. Sudah Berat. Jadi yang diutamakan, yang bisa selamatkan yang sebelah kanan dulu. Oke. Terus saya tanya biayanya kurang lebih berapa dok? Kurang lebih sekitar 40-50 waktu itu. 40-50 juta. Iya, saya juga bingung waktu itu. Uang dari mana sebanyak itu? Waktu itu tabungan sisa Bapak dan Ibu kalau di total tidak mencukupi? Enggak, paling di bawah 10 waktu itu kalau Di nggak bawah salah. 10? Iya. Bapak tinggal di daerah? Saya dikontrakan di daerah Pasar Pucung. Bapak tinggal di kontrakan Petak, ya. kontrakan petak? Ya, sebelumnya saya tinggal di daerah situ juga selama 2 tahun. Terus saya pindah di tempat sekarang yang baru. Itu karena sama sebetulnya, harganya juga sama. Cuma kamarnya ada pintunya. Terutama kan anak saya sudah mulai mendekati bisa jalan, sehingga takut kalau waktu saya cari makan atau beli ini itu, meskipun waktunya singkat 15 menit, tapi saya berusaha anak saya kunci di kamar. Oh seperti itu. Iya. Tapi sebelumnya juga tinggalnya di kontrakan petak? Sama ketaan ya. Berarti sudah berapa tahun tuh Pak? Dari sejak menikah? Saya tinggal di daerah Depok itu sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun. 3 tahun. Sebelumnya kan saya di Jakarta. Oh sebelumnya di Jakarta. Kita kerja, istri kerja, saya kerja. Nah, kemudian tanggapan keluarga gimana Pak? Waktu itu sempat ada sedikit keluarga, terutama keluarga bisa bantu 1-2 buat transport, berobat. Tapi untuk kedua kali, untuk ketiga, keempat dan kesekian kalinya nggak bisa karena keadaan juga keluarga juga. Karena pandemi juga ya, itu, datanglah pandemi pas-pasan ya. juga. Jadi apa boleh buat ya udah. Terus kan mungkin intinya Bapak dalam kondisi ekonomi yang sedang terpuruk. Iya. Kemudian datang musibah, Ibu Betul. tidak bisa melihat gitu ya. Iya. Kemudian apa yang menjadi motivasi, apa ya, pencetus Bapak tuh tiba-tiba saya pengen jual ginjal? Itu dari mana idenya Pak? Saya ide tuh dari 3-4 bulan yang lalu. Jadi pikir saya gini ya, kan keadaan sudah sisa tabungan habis, perabotan juga sudah habis, istilahnya sudah habis buat kita buat biaya sehari-hari. Ya pikir saya gini, sedangkan istri cuma minta 1 mata saja yang bisa melihat, 1 aja. Pikir saya ya udahlah, toh kita jual ginjal 1 aja, yang 1 kan masih bisa hidup meskipun resikonya besar sekali bagi saya. Tapi yang penting anak dan istri saya bisa bahagia, hanya itu. Tapi Bapak ide itu Bapak lihat dari TV kah? Saya dari ide itu koran? karena memang ya 2-3 tahun yang lalu saya sering baca di surat kabar atau di media kan, kalau orang butuh apa-apa pasti larinya ke ginjal, pasti larinya kan jual ginjal. Saya nggak mengerti kalau ada undang-undang seperti itu. Ya memang seperti yang tadi kita sudah bicarakan bahwa penjualan organ itu memang ilegal. Iya. Dan ada ancaman pidananya. Keluar undang-undang itu tahun 2009. Disebutnya itu pasal 64 Undang-Undang 36 ya. Iya. Undang-Undang 36 tahunnya 2009 bahwa memang tidak boleh dengan dalih apapun menjual organ tubuh manusia. Mau menjual maupun menadah gitu ya. Kecuali memang didonorkan ya. Donor itu kan artinya tidak ada imbalan. Tidak ada imbalan, betul. Tidak ada jual beli uang. Biasanya kan dari keluarga. Ada keluarganya yang sakit,
dia ambil nggak apa-apa ginjal saya satu kasih, yaitu seperti itu. Dan itu pun prosesnya Panjang. ada interview, ada nanti dipertemukan dengan psikiatri forensik, di interview apakah benar dalam tekanan. Dan kalau tidak ada hubungan darah itu agak sulit gitu. Jadi sebegitu frustasinya Bapak. Selama ini bantuan ada nggak Pak? Untuk sementara ini ada sedikit dari kemarin dari jajaran setempat berupa sembako ada. Jajaran setempat itu lingkungan maksudnya? Bukan, dari kantor kecamatan, kelurahan sampai ketua RT juga ada dari itu. Kami cuma ya sekali aja untuk berkunjung silaturahmi ke tempat kita. Seperti itu ya. Jadi intinya itu kemarin saya memang share jual ginjal itu karena kondisi mata istri sudah banyak keluhan. Karena waktu dioperasi pertama kali untuk pemasangan silikon, itu dokternya memang sudah bilang, Pak, ini maksimal 1 tahun. Pemasangan silikon di mana Pak? Di matanya sekarang, kan sudah dipasang silikon. Oh, silikon maksudnya seperti kontak Karena lens? retina lepas, jadi silikon itu penyangga sabuknya. Jadi retina itu biar nempel. Nanti kalau sudah setengah tahun, maksimal 1 tahun itu kalau bisa jangan. Dulu pemasangan itu berapa biayanya Pak? Waktu itu saya di cover BPJS. Oh, di cover BPJS. Tapi kalau operasi yang ini belum tahu di cover atau tidak? Belum tahu kita. Tapi sudah nanya-nanya belum Pak? Sudah sih. Cuma untuk sementara ini karena gara-gara saya keegoisan saya. Jadi keadaan istri jadi seperti parah seperti ini. Keegoisannya seperti? Karena saya selama saya masih mampu, pikir saya ya udah saya minta tolong teman-teman atau gimana. Jadi 5-6 bulan yang lalu. Oh, masih yakin bahwa bisa mengcover semuanya Bisa seperti mengcover itu ya Pak? Iya. Jadi saya jual perabotan buat saya transport usaha sana sini sampai ternyata enggak. Karena pandemi ini jadi saya gagal total. Jual perabotan Sampai enggak ludes semua di kontrakan sudah enggak ada lagi yang bisa dijual. Jadi terpaksa saya ya udah. di kontrakan sudah tidak ada yang bisa dijual, berarti semua udah nggak ada tuh Pak? Sudah nggak ada. Apa sih yang dalam lintasan Bapak ini? Aduh, kayaknya udah putus asa banget. Saya putus asa banget ya. Memang Bapak sudah pernah berupaya, kan Bapak nih posting di mana aja Pak? Mau jual Saya, ginjal? Terakhir itu dari bantuan kawan karena terus terang HP saya sudah nggak bisa dibuat internet karena sudah HP jadul rusak. HP yang bagus sudah saya jual dari kemarin-kemarin. Sehingga dia diposting di Facebook tanggal 13 September. Itu di Berarti sana. belum lama ya? Iya. Sebulan lalu lah. Sebulan yang lalu. Jadi baru dari ada temen yang menganjurkan saya lewat Baksos untuk mengunjungi Baksos. Di sana ada pengobatan mata gratis. Oke. Sehingga saya berusaha di situ. Dia transportnya saya dibantu dengan organisasi Bapera. Saya dibantu. Bapera dari Bapera ya. Oh. Terus di situ saya baru ketemu tim Aspera ini, ambulan ini. Oh. Ceritanya seperti itu. Jadi di tempat pengobatan gratis Betul. itu akhirnya bertemu dengan Aspera. Aspera ambulan itu. Oh, jadi selama ini setelah bertemu dengan Aspera banyak bantuan dong. Banyak sekali, luar biasa. Saya dijemput pagi-pagi subuh buat berobat ke RSCM. Kan setiap BPJS kan pasti ada rujukan dari rumah sakit ABC kan pasti ada. Jadi saya dibantu tanpa biaya sama sekali saya. Jadi bolak-balik selalu dibantu ya. Oh, oke. Kemudian kalau untuk di Depok tidak bisa apa Pak dilakukan operasi? Karena retina sudah di rumah sakit Depok memang nggak ada. Cuman RSCM. RSCM sama di Bandung Cicendo. Oh Cicendo. Ya, di daerah situ. Cicendo itu ya. Waktu kemarin di Baksos kita kan ada pengobatan gratis mata. Memang dicek istri saya sudah parah. Jadi parahnya itu sudah kadaluarsa. Silikonnya. Jadi kemarin waktu operasi itu tanggal 8 September 2020. Harusnya sebelum tanggal 8 September 2021 harus sudah dilepas. Tapi karena jadi timbul infeksi, timbul katarak, timbul yang macam-macam. Jadi dokter menyalahkan saya. Karena waktu itu Bapak masih berpikir mampu masih gitu ya. mampu, Jadi betul. belum mau usaha sama, yang belum mau meminta tolong kok. Terus terang jujur aja saya malu
terus selama saya dikasih karunia Tuhan, saya lengkap, saya malu. Tapi karena sudah nggak ada jalan lain, ya udah, saya share jual ginjal saya, karena saya pikir dengan begitu mungkin ada para dermawan atau yang bisa membantu pengobatan istri dengan cara bagaimanapun. Nggak apa-apa, saya kasih ginjal saya satu, meskipun resikonya berat bagi saya. Ya, tapi Bapak waktu share ginjal, mau jual ginjal itu Bapak belum tahu hukum ya? Belum sama sekali, Bu. Sama sekali, karena menurut Bapak orang sering banget kok ngomong gitu ya, mau jual Iya, jual iya. ginjal, seperti hal yang lumrah gitu ya Iya. Pak ya. Sehingga Bapak tuh berpikir ya share aja lah. Ya, gitu. makanya share aja. Atau sedikit banyak mungkin ada para orang dermawan di situ, mungkin dia butuh ginjal atau gimana caranya, ya udah kita tukaran. Yang penting bisa ngobatin istri saya, nggak ada masalah. Saya pikir begitu. Ini berarti Bapak sudah ada dalam tahap yang sudah benar-benar Bapak udah nggak tahu lagi harus minta tolong ke siapa Nggak, gitu betul, ya. sudah. Karena kalau mengharap pertolongan kadang ada yang kasih, Iya, kadang ada yang betul. bantu, kadang ada yang tidak. Betul. Sementara waktu itu mepet ya, harus segera dilakukan operasi untuk pengangkatan silikon. Betul. Tapi Oke. ternyata malah Kalau silikonnya diangkat tetap belum bisa melihat kan? tergantung itu. Oh, Jadi dokter masih belum bisa menjamin begitu silikonnya dilepas bisa melihat, belum bisa menjamin karena prosesnya masih panjang. jadi saya ada satu yang saya bingung nih Pak. Iya. Waktu tahun lalu ya berarti. Iya. Tahun lalu itu kan dioperasi silikonnya dipasangkan Iya, silikon di retina ya untuk Iya, penyangga. Iya, penyangganya. Tapi kemudian pada saat pemasangan itu mata ibu belum bisa melihat. Belum bisa sama sekali. Pemasangan silikon itu waktu itu fungsinya untuk apa? Untuk penyangga. Penyangga saja. Iya. Jadi waktu sebelum dipasang itu masih ada titik cahaya, masih ada. Oh. Sedikit barang setiap. Tapi setelah dipasang silikon tertutup tirai. Tertutup tirai kayak seperti gitu. Kabut, tertutup kabut. Jadi malah nggak kelihatan sama sekali. Tapi dokter menyaranin maksimal 6 sampai 1 tahun. 6 bulan sampai 1 tahun harus segera dilepas, Pak. Oke. Iya. Jadi pemasangan silikon itu bukan untuk ibu bisa melihat lagi ya. Belum menjamin. dokter. Waktu itu kan Iya. ternyata kan tidak bisa, malah justru semakin parah. Betul. Berarti nanti kalau memang ada operasi silikon kembali, berarti nanti belum tentu bisa melihat juga, Pak. Iya, tergantung. Tapi kata dokter ini yang tadi bilang itu retina lepas ya. Iya, betul. Retina lepas ini kalau pemasangan silikonnya sudah dicabut ya. Iya. Sudah dicabut kan itu tidak ada jaminan Iya. bisa melihat Iya. lagi atau tidak. Betul. Seandainya tidak bisa melihat, Dipasang silikon lagi. Itu berarti tandanya retinanya belum ada yang nempel. oh belum bereaksi Betul, mungkin ya, iya. belum respon. Iya, iya. Oh seperti itu. Seperti itu. Sampai berapa kali itu Pak? Mungkin bisa sampai, wah saya nggak bisa ngomong. Ada info dari teman-teman, info dari orang-orang pasien di situ. Tergantung dari kondisi mata setiap individu. Bisa sampai 5, 6 kali, bisa sampai 10 kali bahkan. Oh, tapi kan Bisa sampai 2-3 kali sudah cukup. tapi pemasangan silikon itu kan di cover BPJS sebelumnya Pak. Ya, untuk sementara ini waktu kemarin operasi yang pertama semua di cover BPJS. Semua di cover. Ya, Kemudian untuk pelepasan silikon mestinya juga harus di cover. harus di cover. Tapi saya nggak mau nggak bisa mendahului apa kata rumah sakit kan. Oh gitu, harusnya Iya. di cover. Ya, harusnya Seandainya seperti di cover, untuk apa Bapak jadi jual ginjal Pak? Kesatu, kan BPJS memerlukan waktu yang lama. Oh, oke. Sedangkan istri secepatnya akan ditindak. Rumah sakit pasti tidak mau tahu dong. Sedangkan pasien semua juga seperti ini. Mungkin hanya istri pasien satu-satunya yang kedua matanya tidak bisa melihat. Selama saya di situ mungkin hanya istri yang kedua matanya tidak bisa melihat. Orang kemungkinan satu bisa melihat. Cuma di situ saya dapat info dari pasien-pasien tuh. Ada sampai puluhan kali. Bahkan sampai 10 kali baru dioperasi terus. Tapi dokter masih dioperasi, tapi dia masih bisa karena mata sebelahnya masih berfungsi. Jadi umpamanya yang dokter gagal pun matanya masih bisa di cover mata sebelahnya. Sedangkan istri saya sudah nggak bisa. Hanya satu ini yang diselamatkan. Jadi saya ya udah gitu.
Jadi kalau dari pihak rumah sakit untuk di cover BPJS biasanya butuh waktu berapa lama, Pak? Di cover maksudnya? Untuk pelepasan silikon dan pemasangan kembali. Sebetulnya kita nggak bisa ya. Karena dari pihak rumah sakit juga mesti ngasih jadwal para dokter. Pasiennya juga mungkin terlalu banyak karena namanya RSCM juga rumah sakit besar, pasiennya besar. Cuma kalau kita pakai biaya sendiri, mungkin hitungan hari lah bisa selesai dengan cepat. Tapi ya gitu, biaya besar. Mungkin dengan pikir saya, dengan saya men-share jual ginjal, sedikit banyak mengurangi beban istri. Karena tiap hari sakit, mengeluh, nggak bisa tidur. Saya sebagai suami Sakit, Bu. sakit luar biasa. Rasanya seperti apa, Bu? Bisa dijelaskan nggak? Karena biasanya kan kalau mata kan paling sakitnya gimana sih? Kayak kelilipan doang atau gimana? Wah, ini nggak bisa dikatakan seperti itu, lebih dahsyat lagi. Seperti bola mata itu diremes-remes, ditusuk-tusuk, terus kadang kayak ada binatang yang jalan-jalan di dalam mata, terus kadang sampai bisa, ya maaf, kayak belekan terus gitu mata saya saking sakitnya. Minum asam mefenamat aja yang dosis 500 itu nggak mempan sama sekali gitu, nggak bisa ngurangin sakit. Sejam sakit minum lagi, sejam sakit minum lagi, sampai saya dimarahin sama dokter, jangan terus-terusan Bu minum itu, nanti ginjal ibu yang rusak. Terus bagaimana lagi dokter, mata saya sakit, saya tidak bisa tidur. Kalau saya nggak bisa tidur, kondisi badan saya lemah. Terus bagaimana dengan istilahnya kalau kami masih harus berjuang untuk kesembuhan mata saya. Seperti itu. Rasanya sakit gigi lebih sakit mata saya. Oh. Kalau udah mata saya sakit, kepala saya ikut sakit semua, terutama kepala bagian kanan, posisi tepuk di belakang mata saya. Jadi kayak bola mata itu kayak ditekan gitu Bu, kayak mau pecah rasanya. Cuma untungnya aja istilahnya nggak sampai yang meradang merah gitu ya kan, yang istilahnya Tuhan masih melindungi mata saya meskipun sakitnya luar biasa seperti itu. Makanya orang terkadang melihat mata saya, masa sih mata kamu sakit? Enggak deh kayaknya gitu. Padahal kalau mereka bisa istilahnya 24 jam di rumah saya, nemenin saya tidur, mungkin dia nggak bisa tidur karena saya nangis terus setiap malam karena rasa sakit mata saya ini. Suami aja sampai ikutan nangis, dikompres air panas tetap aja nggak bisa. Sampai anak saya yang masih umur 2 tahun tahu mamanya nangis, bingung diambilin kain buat ngelap. Mama, dia kan nggak bisa ngomong. Seolah-olah dia itu ngasih dukungan, mama jangan nangis, pasti mama bisa sembuh gitu. Mungkin saya kalau nggak ada anak saya, mungkin saya nggak bisa berdiri sekuat ini hari ini. Cuma kepengen bisa melihat wajah anak saya yang membuat saya terus mau berjuang. Secapek apapun, selelah apapun, saya kejar kesembuhan saya demi anak saya yang usianya 2 tahun dan selama 20 bulan saya nggak bisa melihat wajah anak saya sama sekali. Padahal memori seperti itu, momen seperti itu nggak akan pernah kembali lagi, nggak akan pernah bisa terulang kembali dengan berjalannya waktu. Saya cuma ingin bisa melihat walaupun cuma 1 mata saja. Nggak perlu kedua mata saya yang sembuh, 1 saja saya sudah berterima kasih. Tapi ya apa daya kami orang nggak punya, kami orang nggak mampu. Tinggal saja kami dipetakan kecil, perabotan udah ludes semua, cuma tinggal kompor dan rice cooker aja. Sampai galon air saja 1 saja kami nggak punya. Sampai beli susu anak, dibantu tetangga.
Berapa kali tetangga ketuk pintu untuk kasih makan kami supaya kami bisa hidup terus. Saya cuma ingin bisa sembuh, walaupun hanya satu. Mudah-mudahan dari sekian banyak orang yang melihat acara ini, ada yang terketuk hatinya untuk membantu saya, mewujudkan keinginan saya untuk bisa melihat wajah anak saya yang selama ini gak pernah saya lihat sedetik pun, sedikit pun saya gak pernah bisa lihat. Walaupun dia jaraknya sesenti di depan saya gak bisa melihat sama sekali. Gelap, seperti orang pakai pakaian hitam. Dan saya juga sudah gak kuat nahan rasa sakit mata saya ini. Kalau udah mata sakit, rasanya semua badan ikut sakit. Ini rasanya saya congkel sendiri, muntah. Tapi saya berpikir kalau saya melakukan tindakan seperti itu, berarti saya sudah gak ada harapan lagi untuk melihat anak saya. Ya, mudah-mudahan masih ada jalan untuk saya. Baik, nanti semoga kita bisa menggalang donasi nanti, Bu. Nanti karena memang kalau lihat dari pertama kali saya bertemu sama Ibu dan Bapak itu seperti yang saya bilang, saya tidak nyangka sama sekali. Iya, betul. Banyak yang bilang seperti itu. Sama sekali tidak nyangka bahwa Bapak dan Ibu dalam kondisi ekonomi yang kurang beruntung. Lemah. Sudah kurang beruntung, ada masalah ini gitu ya. Terus kemudian, Bu, Iya. setelah rasa sakit seperti itu, Ibu kan ini pasti berharap semoga ada yang ngebantu, semoga ada yang membantu. Betul. Seperti itu kan. Betul. Ibu tidak bisa melihat anak Ibu dari sejak dia lahir atau? Dari sejak anak saya usia 4 bulan tepatnya. Berarti sudah nggak tahu perkembangannya seperti Sama apa. sekali. Dari dia belajar berjalan, tumbuh gigi, terus dia merangkak, apapun itu saya ketinggalan semuanya. Dulu waktu masih punya HP bagus, saya suruh suami ngerekam, divideoin. Tapi sekarang hilang semua memori itu karena HP-nya kejual juga. Ya, Ibu yang sabar aja. Kita tetap Ibu jangan putus harapan, Bapak juga. Iya. Pasti akan ada pertolongan dari Tuhan Amin. lewat orang-orang yang mau membantu, ya kan? Amin. Dan saya juga nanti insya Allah juga akan coba menggalang ke teman-teman semua supaya setidaknya mungkin tidak bisa membantu full seperti itu, tapi adalah sedikit bantuan dari saya dan teman-teman seperti itu. Cuma saya kan pingin seperti men-share apa jual ginjal itu kan biar secepatnya ditangani istri saya dengan lewat tanpa BPJS seperti itu. Karena kalau sampai maksudnya saya berlarut-larut matanya seperti ini, otomatis suami tidak bisa bekerja terus. Sedangkan hidup kami kan terus berlangsung. Masa kita harus merepotkan banyak orang terus? Kasihan orang yang menolong keadaannya sama-sama dengan kami. Terutama anak saya butuh susu, kebutuhannya juga banyak. Jadi maksud kami kalau ada yang membantu mau membeli ginjal suami saya secepatnya bisa dioperasi, bisa segera melihat, bisa beraktivitas normal kembali. Itu keinginan kami seperti itu. Saya juga bisa bekerja lagi seperti sedia kala. Karena bingung juga ya kalau Bapak bekerja sementara istri nggak bisa melihat dan ada anak kecil. 2 bulan yang lalu itu sempat saya tinggal nggak lama, hampir setengah jam kalau nggak salah. Itu ada kawan saya yang mau ketemu saya, mau mempekerjakan saya cuma berapa jam, 2-3 jam, tapi nanti siang saya pulang untuk mensuapin anak saya.
Saya tinggal setengah jam, paling lama 1 jam. Pulang-pulang anak saya ketusuk matanya merah. Aduh, ketusuk apa Pak? Nggak tahu saya benda ya. Saya mau nyalain istri saya nggak bisa. Istri saya kan dua-dua nggak bisa melihat. Jadi taunya waktu sekitar malam saya suapin anak, tahu di putihnya itu darah menggumpal. Seminggu saya bingung, saya menangis. Terus akhirnya saya punya inisiatif, ya udah saya jual galon saya yang tinggal 2. Saya jual galon, kita minumnya nggak usah pakai galon air lah. Kita minumnya pakai air direbus saja. Ada apotek yang nyaranin, Pak, coba ini obat tetes mata dulu, karena kan darahnya nggak sampai mengalir. Lagian yang kena bukan di hitamnya, di putihnya. Jadi mungkin masih bisa sembuh dengan obat tetes mata ini. Bapak sama Ibu bersedia nggak kalau mungkin hari Jumat gitu ya, saya mau datang ke rumah? Boleh. Saya mau bawa kamera. Boleh. Kita akan posting ulang supaya kalau kayak gini kan cerita kita masih belum membayangkan. Tapi Boleh. mungkin kalau sudah lewat kamera kita lihat, mungkin boleh ya, bersedia ya. Boleh. Oke. Dengan pintu terbuka kami. Dengan pintu terbuka. Oke, baiklah seperti itu ya. Terima kasih atas kedatangannya. Tetap berdoa dan tetap berusaha. Semoga Tuhan menolong Ibu sama Bapak sehingga Ibu bisa segera dioperasi, bisa beraktivitas kembali, bisa melihat anak, bisa bekerja, dan Bapak pun sama bisa bekerja kembali lewat tangan-tangan orang dermawan. Amin. Dan insya Allah juga nanti saya coba bantu juga nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Karena saya akan share juga nanti ke teman-teman, mungkin ya saya juga belum bisa janji karena kan memang kondisi sekarang ini pandemi ya. Betul. Pandemi di mana semua orang juga lagi kacau. Betul. Ekonominya juga lagi terpuruk sekali sama sekali, bahkan saya pribadi pun terimbas sekali. Tapi nggak apa-apa, kita akan tetap ikhtiar karena memang manusia itu kita hanya bisa berikhtiar. Semua itu kan nanti kehendaknya Tuhan. Baiklah, kalau begitu terima kasih kedatangannya. Sama-sama. Semoga dengan adanya Ibu dan Bapak bercerita, sharing seperti ini, ngobrol-ngobrol di Nadi Podcast, semoga saja ada para dermawan yang nanti menghubungi. Nanti Bapak tinggalkan nomor telepon saja. Atau saya bisa hubungi lewat Bang Arif atau Bang Yogi ya. Oke, baiklah. Oke pemirsa, seperti itu kisah dari Bapak Yanto dan Ibu Okta ya. Dan Ibu Okta, semoga ini menjadi pelajaran buat kita juga, bahwa sebenarnya poin yang pertama adalah penjualan organ ginjal, apapun itu, entah ginjal, entah liver, itu memang di negara kita itu adalah termasuk ilegal dengan ancaman kejahatan, ancaman pidana selama 10 tahun dan atau denda 1 miliar. Tapi kita akan coba upayakan membantu keluarga ini agar tidak perlu menjual ginjalnya. Jadi kira-kira seperti itu podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga ada para dermawan yang terketuk hatinya. Terima kasih.